Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indah Komsia, SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Peserta Didik, serta teman-temanku MPI 3B yang berbahagia. Saya Naina Febi Muhdalifah dengan NIM 1262072110023 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta pentingnya manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI. Jawaban saya yaitu manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha mengatur peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah lebih lanjut serta berjalan dengan lancar, tertib, serta teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Untuk ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi perencanaan, penerimaan, pengelompokan, pembinaan, disiplin, ekstrakurikuler, organisasi intrasekolah, organisasi siswa intrasekolah, evaluasi, perpindahan, serta kenaikan kelas, dan yang terakhir yaitu alumni. Pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI karena seperti yang kita tahu bahwa jurusan MPI berkaitan erat dengan penerapan konsep dasar manajemen pendidikan di sekolah, yang mana komponen sekolah itu kan terdiri dari pendidik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana, dan yang lainnya, yang mana membutuhkan manajemen atau pengelolaan yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa MPI yang mana sebagai pemimpin atau pengelola di masa depan yang akan mengerahkan segala kemampuannya dalam lingkup yang lebih nyata demi tercapainya tujuan pendidikan. Untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Konsep dasar manajemen peserta didik yaitu memberikan layanan, pengawasan, serta pengaturan terhadap peserta didik, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Untuk fungsi manajemen peserta didik yaitu berkenaan dengan fungsi perkembangan individual peserta didik atau ciri khas dari peserta didik. Selanjutnya, fungsinya yang berkenaan dengan fungsi sosial, seperti adanya interaksi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya atau sosialnya. Selanjutnya, berkenaan dengan fungsi aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan fungsi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik yaitu dalam penyelenggaraannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku, mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan manajemen sekolah harus mengemban visi misi pendidikan. Kegiatan manajemen peserta didik untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya dalam membimbing peserta didik. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik. Pandangan saya terkait perencanaan peserta didik yaitu perencanaan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu wilayah berdasarkan data, sehingga dengan adanya data tersebut bisa digunakan untuk merencanakan layanan peserta didik.
Soal yang keempat yaitu bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Pandangan saya terkait penerimaan peserta didik dari sistem promosi tersebut cukup baik diterapkan karena promosi tersebut dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik yang dapat dipastikan memiliki kemampuan, prestasi maupun pengetahuan sehingga layak untuk diterima di sekolah yang dikehendaki. Selanjutnya, pandangan saya terkait dengan penerimaan peserta didik dari sistem seleksi. Sistem seleksi ini cukup baik diterapkan karena dengan adanya sistem seleksi, maka sekolah bisa menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pandangan saya terkait penerimaan peserta didik dari sistem zonasi, yaitu sistem zonasi itu juga cukup baik diterapkan karena demi menyamaratakan lembaga-lembaga sekolah sehingga tidak ada lembaga sekolah yang diunggulkan dan dianggap rendah kualitasnya. Soal yang nomor 5 yaitu bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional. Efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan bisa dilihat misalnya dalam tugas kelompok. Siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin atau anggota kelompok yang baik serta mengetahui bagaimana harus mendengarkan pendapat dari temannya ketika memberikan usulan atau sebagainya. Selanjutnya, efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan bisa kita lihat ketika guru sedang memberikan motivasi pada saat bersamaan dengan memberikan materi. Selain itu, guru bisa berkeliling di dalam kelas untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan yang dimiliki setiap peserta didiknya. Untuk yang selanjutnya yaitu efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan sosial emosionalnya. Kita ketahui bahwa tidak semua peserta didik memiliki kematangan emosi yang sama seperti sifat-sifat yang sama. Dalam hal ini, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa yang pemalu, itu bisa dikelompokkan dengan siswa yang berani agar termotivasi untuk mengekspresikan dirinya. Untuk soal selanjutnya yaitu bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yang ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran bisa disebabkan oleh beberapa aspek. Misalnya kondisi keluarga yang kurang baik, lingkungan yang kurang nyaman, dan teman di sekitar yang kurang mendukung. Selanjutnya, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari catatan kehadiran. Dalam hal ini, peserta didik yang hadir di sekolah dan tidak ada di sekolah dicatat oleh guru, baik itu melalui buku presensi bagi siswa yang hadir di sekolah, sedang buku absensi bagi peserta didik yang tidak hadir di sekolah. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari faktor kehadiran, yang mana faktor kehadiran ini bisa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa, misalnya kesadaran akan kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan, dan yang berasal dari luar siswa itu misalnya lingkungan belajar yang nyaman. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari jenis ketidakhadiran. Dalam hal ini, jenis ketidakhadiran meliputi ketidakhadiran tanpa memberi izin, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, dan ketidakhadiran dengan izin. Untuk soal nomor 7 yaitu terkait dengan buatlah penjelasan singkat terkait dengan disiplin kelas dan teknik pembinaan.
Disiplin kelas merupakan keadaan patuh dan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya itu tergabung guru beserta siswa yang taat terhadap tata tertib yang telah diterapkan atau disepakati. Selanjutnya, teknik pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam bentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Pembinaan disiplin dapat diterapkan dalam beberapa pembinaan, diantaranya yaitu internal control atau teknik pembinaan disiplin dengan mengupayakan peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. External control atau teknik pembinaan disiplin peserta didik yang mana peserta didik haruslah dikendalikan atau dibina dari luar peserta didik. Selanjutnya, kooperatif kontrol atau teknik pembinaan disiplin yang mana antara pendidik dan peserta didik ini saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan kedisiplinan. Untuk soal yang nomor 8 yaitu terkait dengan bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan itu bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Salah satunya yaitu dengan cara mengelompokkan peserta didik, yaitu dengan berdasarkan sosial emosionalnya. Misalnya ketika di dalam suatu kelas itu terdapat siswa yang pendiam, maka harus dikelompokkan dengan siswa yang aktif di kelas agar memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa yang pendiam ini agar bisa beradaptasi dan bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9 terkait dengan bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas. Pendapat saya terkait hal tersebut yang ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas, yaitu manajemen peserta didik harus mampu mengendalikan, mengatasi, atau mencari solusi dari permasalahan, baik itu masalah dalam proses sistem zonasi seperti minimnya pengetahuan tentang sistem zonasi yang dijalankan, pengelompokan peserta didik, macam-macam kenaikan kelas, seperti nilai peserta didik yang tidak memenuhi KKM. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 10 terkait dengan skripsi. Untuk skripsi yang pertama yaitu manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Blitar. Fokus penelitiannya 1. Bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru di MTSN 1 Kota Blitar. Yang kedua, bagaimana pengelompokan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MTSN 1 Kota Blitar. Yang ketiga yaitu bagaimana pembinaan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MTSN 1 Kota Blitar. Hasil temuan atau hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa 1. Perencanaan penerimaan peserta didik baru meliputi promosi madrasah melalui media sosial, jalur seleksi melalui tes, dan prosedur berupa persyaratan. Yang kedua yaitu dengan adanya manajemen kesiswaan yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu pembinaan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk judul skripsi yang kedua yaitu manajemen kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha peserta didik studi kasus di SMKN 1 Probolinggo, Jawa Timur. Fokus penelitiannya
yaitu bagaimana perencanaan kewirausahaan dalam pembentukan jiwa wirausaha peserta didik di SMKN 1 Probolinggo. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan kewirausahaan dalam pembentukan jiwa wirausaha peserta didik di SMKN 1 Probolinggo. Yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi kewirausahaan dalam pembentukan jiwa wirausaha peserta didik di SMKN 1 Probolinggo. Hasil temuan penelitian yaitu 1. Perencanaan diawali dengan program kewirausahaan berdasarkan kurikulum dan memiliki bidang keahlian bisnis manajemen. Kurikulum yang terfokuskan pada program kewirausahaan akan diterapkan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas, seperti pengimplementasian di lapangan berdasarkan praktek. Karakter yang dikembangkan oleh SMKN 1 Probolinggo ini berbasis entrepreneur. Yang kedua yaitu pelaksanaan kewirausahaan dalam pembentukan jiwa wirausaha peserta didik SMKN 1 Probolinggo dilakukan dengan cara pembelajaran dan perkembangan. Pembelajaran kewirausahaan tersebut langsung diaplikasikan dalam bentuk praktek berupa kegiatan pembuatan produk yang mempunyai nilai ekonomis sehingga mempunyai harga jual. Yang ketiga yaitu pengevaluasian kewirausahaan dalam pembentukan jiwa wirausaha peserta didik di SMKN 1 Probolinggo, yakni melihat kendala apa yang dialami oleh siswa pada saat pelaksanaan program, kemudian perlu dilakukan perbaikan terhadap kendala yang terjadi dan dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan selanjutnya. Sekian penyampaian jawaban terkait ujian akhir semester mata kuliah manajemen peserta didik. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.